Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, baik yang di sini ataupun yang menyaksikan secara online. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita, memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa melewati 1 bulan, bisa melewati hari demi hari, sampai kami bisa berada di tempat ini dalam keadaan yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan datang ke hadirat-Mu, Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk merasakan kuasa-Mu, kami rindu untuk merasakan lawatan-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, bukan dengan kuat gagah kami, tapi semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Dan selamanya Engkau tetap Allah. Terima kasih Yesus. Pada dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, amin, pencipta segala yang selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak selami pikiran-Mu, tak terukur
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Jemaat Tuhan saya untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan Engkau Yesus, oh Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap sorak-sorai bagi Tuhan, kita puji namanya, kita sembah Dia. Haleluya, terpuji namamu, haleluya, Kau sungguh indah, namanya Kau tetap Allah. Haleluya.
tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, tiada Allah selain Engkau ya Bapa. Yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan lebih lagi bersorak bagimu, memuji namamu, memuliakan dan meninggikan namamu ya Tuhan. Kami akan menyerukan nama Yesus, karena kami akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar namamu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama berkatakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Kita mau naikkan pujian kita mau menyerukan nama Yesus. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bangkit untuk menyerukan namanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju, haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semuamu. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita mau bangkit menyerukan nama Yesus. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buka oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa
Katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau sabung pujian kita. Kita mau katakan bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjadikan kita lebih dari pemenang.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, untuk pengorbananmu ya Bapak. Haleluya. Untuk karya terbesar yang Tuhan perbuat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku taati. Dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Nyanyikan lagu ini dari awal Tuhan, dengan hati yang lebih sungguh terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di
setiap waktu. Tiada pernah berubah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku mengakui. Saya lagi kita katakan karya terbesar. Karya terbesar. Kepada apa Yesus? Yang selamatkanku. Mari sama-sama kita bangkit, berdiri saudara kasihku. Yesus, Engkau bukan bumi. Katakan lagi sama-sama, karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan sama-sama lagi. Haleluya. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, yang ku miliki, ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya.
menyertai, menolong kami, memberkati hidup kami, memuliakan kami. Allah Israel, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kami bagi-Mu, Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Kau teramat baik. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Engkau yang setia. Terima kasih. Oh Tuhan, kami memuliakan-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan, yang sungguh baik bagi hidup kami, yang begitu memuliakan kami. Kami sembahkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia, kami mengagungkan-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kamu mulia, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik, Kau yang teramat baik ya Tuhan. Kami kagum kepadamu ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan lagi sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, yes Lord, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Katakan lagi sama-sama, haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tapi sungguh-sungguh lagi kita katakan, tak kulihat kebaikanmu, yes Lord, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang mulia, Tuhan kami yang kudus, yang agung, yang memberkati, yang menolong kami, dan juga yang memelihara hidup kami. Dan kami mau Tuhan juga sebaliknya, kami mau mengabdi kepadamu di tengah-tengah keadaan apa kami pun. Kami tahu karena Engkau Tuhan kami yang hidup, yang layak kami yakini Engkau ada Tuhan. Dan kami tahu Engkau melihat setiap keadaan kami. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Karena Engkau juga pernah sebagai manusia ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk boleh menerima apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terkadang kami tidak menerimanya. Kadang kami berpikir panjang, apakah ini benar? Apakah ini benar aku sudah mengikuti jalan-Mu? Tapi Tuhan, biarkan kami seperti asap yang tetap kembali kepada panggilannya, kepada panggilannya untuk mengikut Engkau. Dan hari ini kami bersyukur, berterima kasih kalau kembali kami boleh beribadah. Minggu kemarin kami boleh libur, tetap dalam ibadah online lewat Zoom. Karena satu hal, tapi hari ini kami boleh kembali di tempat ini. Semua karena kebaikan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu, berbicara langkah melalui hamba-Mu. So kami siapkan hati kami untuk kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan dulu kembali. Bapak saudara kasih Tuhan, shalom. Haleluya. Terima kasih saudara kasih Tuhan masih boleh datang ya, karena beberapa di antara kita ada yang masih sakit. Tentunya ini menjadi penghalang ya saudara, kalau tidak bisa datang ke tempat ini. Sebentar, ada yang matut ya. Cik.
Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi karena ada beberapa yang masih sakit ya, ada beberapa hal sehingga hari ini kita ada yang tidak datang dan ada juga yang tidak tahu kemana mereka. Ya nggak apa-apa. Saudara kasih Tuhan, minggu lalu kita rasanya tidak enak ya. Saya juga merasa tidak ada yang kurang gitu kalau kita nggak ibadah di tempat ini. Saya puji Tuhan, minggu lalu kita juga tetap ibadah, walaupun mungkin itu lewat Zoom, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau sedikit banyak kesaksian di dalam khotbah saya, karena juga saya nggak banyak persiapan. Saudara kasih Tuhan, saya tidak pernah menyangka keadaan dari kehidupan kami seburuk, ya menurut saya buruk ya, 2 minggu terakhir ini, saudara. Dari baik-baik saja, semua kita happy, tertawa-tertawa ya. Tiba-tiba hari Rabu, Mima sakit. Karena sebelumnya juga hari Minggu itu saya sudah sakit sebenarnya di sini. Pulang ke rumah saya sakit, badan saya semua seperti meriang gitu. Dan itu memang sudah terjadi mulai hari Rabu. Rabu, Minggu kita ketemuan di sini. Dan waktu Om Pingson khotbah ya. Sampai di rumah saya meriang, jadi saya bilang panas lagi saya. Malamnya minggu itu malam itu saya memang panas ya. Minggunya saya sembuh nih mah. Udah saya pergi gereja setting sampai di lompat-lompat di sini saya masih merasa udah sembuh saya nih. Sampai di rumah kenapa badan saya meriang lagi? Akhirnya istri saya bilang kamu ke dokter sana. Tapi tahan-tahan sakit. Akhirnya saya beri ke dokter, saudara, dan dokter bilang bapak kecapean nih. Saya pikir saya di swab gitu kan. Karena nggak takut sih sebenarnya. Kalau sekarang kita kena begitu sebenarnya udah nggak takut lagi ya. Udah bisa kita mengatasinya. Gitu. Akhirnya saudara kesampaian saya dan mulai pulih-pulih, Senin pulih, Selasa mulai pulih, tapi masih lemas-lemas. Hari Rabu tiba-tiba Mima panas dan kami begadang. Dan jam 5 di step. Saya udah kayak orang gila bawa mobil, bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya rumah sakit bilang, mau dirawat nggak Pak nih Pak? Enggak lah kalau di sini kita. Akhirnya kita pulang, sampai di rumah panas terus. Kita pikir kita bawa ke dokternya dia. Dan dokternya dia bilang nanti 3 hari masih panas, bawa ke sini lagi ya. Saudara sampai kita di rumah sampai sore panas. Nah kita takut lagi, dia akan step lagi, kita bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya saudara kasih Tuhan, dirawatlah, harus dirawat. Dan pada saat akan dirawat, mamanya dulu swab, dia positif. Karena saya bilang, jangan saya dulu, karena aku masih belum tidur nih. Dari hari apa kan, hari Rabu kita belum tidur. Selasa belum tidur. Rabu nggak tidur. Akhirnya mau tidak mau saudara saya, yang masih lemas ini, saudara, yang masih berjuang, belum tidur. Karena mamanya positif. Saya kok bisa positif ya katanya, nggak tahu. Saya juga, Bapak sekarang, saya juga pikir, kalau dia positif, saya juga positif dong. Ya kan? Positif dong gini. Kalau dia positif, aku positif, siapa yang menjaga Mima? Itu pikiran-pikiran. Karena dia harus dirawat, tidak mungkin dirawat di rumah. Harus dirawat. Karena dia ada indikasi DBD. Siapa yang merawat? Saudara, saya mulai bertanya-tanya, seperti yang ditanyakan oleh Asap ini di Mazmur 33 ini. Saya mulai bertanya, siapa? Saya mulai pikir, udah gitu lama juga datang hasilnya, saya juga agak marah sama laboratoriumnya. Saya bilang, nggak profesional banget ya orang, maaf ya Pak, maaf Pak. Akhirnya saya dikasih hasilnya, kebetulan saya pernah ikut main QQ ya. Jadi QQ itu kayak gaplek gitu. Saya pilih gitu. Yang tua pertama N, nanti negatif saya. Nah, udah mah saya yang ini, yang jaga Mima. Saudara kasih Tuhan pas saya naik ke atas, itu jam 12 malam karena administrasi semua. Jam 12 malam hari Rabu. Ternyata di dalam rumah saya itu tidak seperti yang saya bayangkan waktu dia masuk pertama kali. Banyak orang. Dan terakhir kita di bangsal ya, di ruangnya 8 orang. Saya melihat ini keadaannya gimana ini, bisa gak saya melewati ini gitu kan.
Saudara kasih Tuhan, berapa menit kami di situ tiba-tiba susternya tanya saya, Bapak pendidikannya apa? S2. Tiba-tiba datang bilang gini, Bapak pindah dong ke sana, pindah lagi ya. Ada kamar kelasnya. Karena kelas kami kelas 1, akhirnya dikasih kelas 1. Lumayan baik sih. Akhirnya saya mulai tenang pikiran saya. Saudara kasih Tuhan ternyata nggak sampai di situ. Sepanjang malam itu harus saya kompres dia. Karena kadang 40 ya. Karena di step di 40 kayaknya. 40 step. Udah mulai takut. Kompres ya Pak? Kompres. Kompres terus sepanjang hari. Tuhan bisakah selalu ini Tuhan? Saya mulai nyerah. Tuhan aku ini melayani loh Tuhan. Saya mulai bertanya, saudara salah gak sih kita bertanya kepada Tuhan? Kalau kita melihat Alkitab saudara kasih Tuhan. Sebenarnya gak salah kita berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menyatakan satu pendapat. Ya tiba-tiba kita harus menjalaninya. Seperti kita tahu bahwa Abraham juga pernah memberikan berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara tanya, emang Bapak Abraham? Ya enggak. Tapi kan kita sebenarnya dipanggil sama seperti Abraham ya. Kita memiliki hak kita untuk bertanya kepada Tuhan. Saya mau bertanya, Tuhan gimana nih Tuhan? Dari baru masuk situ saya mulai berpikir, bisakah saya melalui ini? Karena malam itu saya nggak tidur dan harus kompres terus, saudara kasih Tuhan. Ntar lagi setelah saya dikompres, panas lagi badannya. Akhirnya saya nggak pakai baju, buka bajunya semua, kompres semua, terus kasih ketek semua. Takut di step kembali gitu. Saudara kasih Tuhan, yang membuat saya sedih kadang kalau pada saat dia bangun, panggil mamanya saudara. Dia nangis. Jadi kalau dia bangun nangis, mama tidur lagi. Bangun nangis lagi, mama pulang nangis. Sepanjang 6 hari itu dia gitu terus. Saya kalau udah nangis seperti sesak di sini saudara. Saya kayak di sini. Mamanya juga lagi soman ya kan. Gimana mau datang? Biasanya kalau mamanya ada mungkin dia tenang. Tapi karena ini mama terus, mama sepanjang hari. Akhirnya saudara kasih Tuhan saya mulai bilang, Tuhan mampu gak saya melewati ini? Dan saudara kasih saya gak bisa menyadari bahwa saya mampu 7 hari di rumah sakit tanpa melihat matahari. Karena selama 5 hari itu saya harus kompres dia terus. Wadah peras, sampai badan di belakang dia itu kayak melepuh gitu ya. Kompres. Saudara kasih Tuhan saya gak pernah berpikir keadaan ini terjadi dalam rumah tangga kami. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya melayani loh. Saya nggak melayani, nggak pernah minta apa-apa. Mau ditanya orang berapa PK kamu Pak? Saya nggak pernah bilang PK saya segini. Nggak pernah. Dan gereja ini pun kita benar-benar berkorban untuk gereja. Kita nggak pernah bilang ke jemaat, saudara uang sewa kita mau habis. Nggak pernah kita bilang. Pernah. Saya kalau tidak pernah saya ngomong di sini. Saya bilang ke Tuhan apa yang terjadi? Dan sudah bertahun-tahun kita tinggal di situ tidak pernah ada DBD. Tapi kali itu kenapa dia harus kena? Semua belum lagi yang kecil. Untung yang kecil dia dekat dengan mbaknya. Jadi dia nggak begitu kehilangan kami. Saudara kasih Tuhan ini keadaan bagi saya keadaan yang sangat benar-benar memprihatinkan menurut saya. Tapi mungkin banyak juga orang lebih sakit daripada apa yang kami rasakan. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang besar kepada saya. Ada satu tokoh yang nama Robert L. Livenbrook mengatakan saudara kasih Tuhan, membuat orang percaya bingung dan sebaliknya, sekaligus menjadi senang berabad-abad kepada orang fasik, meskipun tidak mudah kenapa orang percaya bisa mengalami menderita dan orang fasik seperti makmur saudara kasih Tuhan. Pertanyaan penting yang harus dijawabkan karena mempunyai implikasi terhadap iman orang percaya. Menurutnya pertanyaan itu merupakan apologetik atau suatu perdebatan ya, dan memelihara iman kita di tengah-tengah dan juga untuk memelihara iman kita di tengah-tengah berbagai pencobaan hidup. Saudara, Robert L. Livenbrook ini mengatakan bahwa penderitaan itu merupakan sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan. Kita juga pasti bertanya. Kalau kita menderita, kalau kita mengalami masalah, pergumulan yang sangat berat saudara, pasti kita bertanya di mana Tuhan?
Apakah Tuhan ada? Kenapa Tuhan izinkan? Saudara kalau melihat anak step, saya melihat kalau dia step, itu saya nangis menangis jadi-jadi. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk mamanya masih tenang. Dia matanya udah kayak balik-balik. Itu saudara kalau melihat anak kecil step, saya nggak tahu. Dan di 3 kali ini saya melihat, hancur hati gitu. Dan kenapa Tuhan izinkan terjadi terhadap saya Tuhan. Sementara ada orang-orang di luar sana kita lihat anak-anaknya makan kadang nggak diurus tapi sehat-sehat saja. Kita urus anak kita. Kata mak saya, kau kasihlah yang kurang nggak Mima itu nggak kurang vitamin mah, vitamin banyak di rumah. Tiap hari makan buah, nggak usah kau tanya. Saudara, di tengah kegalauan saya memang ada satu hal yang menjadi penghibur, Tuhan dan juga mama saya. Lagi saya telepon dia, "Mak, di mana kau?" Saya nangis. "Kenapa kau nangis?" "Udah ya." Karena saya dengar suaranya aja seperti menjadi kekuatan bagi saya untuk menghadapi hidup ini. Maka saudara, kalau kita punya mama ya, baik-baiklah ya. Karena pada saat saya dengar suaranya, saya merasa tenang, teduh. Dan saya mulai kuat kembali. Hari pertama itu saya seperti saya nggak mampu. Karena harus kompres tiap malam, nggak tidur sudah. Kompresnya susah. Belum lagi ambil airnya, jauh lagi. Air panasnya jauh di ujung sana gitu. Dan tidak ada air panas. Biasanya kalau rumah sakit besar bagus ya, mungkin ada air panas di keran gitu. Ini nggak ada, lagi mati. Saudara kasih Tuhan, itu merupakan suatu hal yang begitu menurut saya tidak gampang dilalui. Saya mulai bertanya, Tuhan, apa yang salah Tuhan? Ya? Apa yang salah? Apakah Tuhan menjawab sampai sekarang? Tuhan belum menjawab saya. Tapi yang saya tahu, selama 7 hari itu, saya bisa melewatinya. Itu kekuatan Tuhan. Amin. Nggak mungkin saya bisa melewati. Saya sakit, lemas. Tapi bisa melewati hari pertama begadang, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari ketiga, hari apa? Hari ketiga, Sabtu 3, dia sembuh. Nggak panas lagi. Saya bilang sama dokter, saya bilang besok berarti minggu bisa ibadah nih. Dok, berarti besok bisa pulang dong dok. Tunggu dulu Pak. Kalau sekali 24 jam dia nggak panas, kita pulangkan. Saudara, jam 4 dia habis didoakan mamanya sore-sore. Dia nggak panas lagi. Jam 4 sorenya lagi, dia panas lagi. Mulai panas lagi, kompres lagi. Kompres siapa? Kompres siapa? Kompres terus. Itulah kerjaan saya sepanjang hari. 5 hari saya kompres terus. Dan akhirnya hari ke-6 ketahuan di DBD baru mulai naik. Dan nggak panas lagi. Saya bisa istirahat dengan tenang. Istirahat pun tetap setiap dia bangun nangis. Mama, belum pulang. Mama itu aja kerjanya. Buat sedih. Kayak sesak di sini. Udahlah. Jadi tadi saudara kasih, saya mengambil satu berdasarkan itu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Asaf dalam Mazmur 373 saudara kasih. Di sana dikatakan seperti ini. Sungguhnya Allah itu baik bagi yang mereka yang tulus hati. Bagi yang mereka bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku bergelincir. Saudara kasih Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah kebaikan Tuhan. Memang bulan-bulan kemarin saya sedang mengkhotbahkan tentang kebaikan Tuhan. Dan kami sama istri lagi senang-senang lagu goodness. Apa? Oh, the goodness of God. Gitu. Tentang kebaikan Tuhan. Ada lagu itu. Kemarin saya mau suruh belajar si Paul. Dia bilang, ini saya mau nyanyikan tadi di sini. Tapi saya lupa buat liriknya kan. Itulah karena sendiri semuanya. Sendiri semua. Gak apa-apa. Kita berdoa suatu saat ada orang yang menolong kita di tempat ini ya. Saudara kasih Tuhan. Saya mau nyanyikan, kita sering nyanyi lagu itu. Saya sering putar lagu itu. The goodness of God, kebaikan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Masihkah kita bisa berpikir seperti Asaf ini katakan bahwa Allah itu baik? Banyak kita berpikir bahwa Allah itu baik di tengah-tengah keadaan kita kalau sedang baik. Tapi kalau kita dalam keadaan sesulit, saya tidak mengatakan penderitaan saya ini pasti ada yang lebih sulit lagi. Ada orang-orang juga lebih sulit lagi.
Kemarin satu kamar, dia bilang semua kena COVID. Satu, mertuanya, semua keluarganya harus isoman. Dan dia sendiri yang gak kena COVID. Jadi setiap pagi dia harus siapkan makanan daripada ada 15 orang keluarga yang kena COVID ini tiap hari. Saya bilang masih menderita, lebih menderita dia. Ya. Dia ke pasar harus cari makanan untuk mereka yang 15 orang ini. Saudara, tentu setiap kita mempunyai kesulitan yang berbeda. Bapak Stefano ini juga pasti punya, Amboru punya. Semua kita punya masalah yang menurut kita susah. Tapi mungkin bagi orang lain tidak susah. Saudara sama Tuhan, konsep berpikir kita Allah yang baik ini harus kita mulai rekonstruksi. Artinya apa? Kalau selama ini kita hanya melihat Allah itu baik, kalau apa? Kalau Tuhan memberkati hidup kita. Kalau kita punya mobil. Kebetulan juga memang kami akan ada berkat gitu. Jadi seiring dengan ada berkat itu, karena kita selalu happy dengan itu. Wah, ini akan dapat ini gitu. Ternyata saudara kasih Tuhan, di tengah kebaikan itu ada juga masalah yang besar. Saudara kasih Tuhan, kita harus mulai berpikir Allah itu baik bukan berarti kita tidak punya masalah. Masalah yang begitu berat itu menurut kita pribadi. Dan Tuhan di sana pasti memberikan satu kekuatan, satu jejak atau satu kebaikan yang pasti kita tahu. Saudara sama Tuhan, saya gak bisa membayangkan dari hari pertama itu Tuhan siapa, mau tolong siapa Tuhan. Hanya dua yang bisa menolong kami ini, mamanya juga lagi isoman. Dan puji Tuhan saudara, kemarin di PCR dia sudah negatif. Amen. Dan kami sudah bisa tidur bersama-sama. Tetapi saya suruh hari ini jangan datang dulu, gak usah. Karena Mima masih belum fit dan seminggu ini dia harus istirahat dulu. Karena memang saudara DBD itu lemas. Dia jalan pertama kali kayak oyong gitu. Makanya saya kasih kursi roda. Pak, kok oyong Pak? Oyong iya. Jangan jalan sini, Bapak gendong aja gitu. Saudara, di tengah-tengah keadaan itu saudara kasih Tuhan, kita juga melihat dia semakin sayang. Saya melihat Mima itu seperti beda sayang sih, ya. Tapi pada saat dia melihat sekarang itu saya lebih, bukan sama Yohan juga enggak, sama sih. Tapi saudara kasih Tuhan pasti di tengah-tengah kebaikan Tuhan itu belum pasti ada masalah. Seperti yang dikatakan oleh Asaf ini. Saudara kalau kita baca ayat yang selanjutnya dikatakan, tunggu dulu, sebelum kesini kita tahu bahwa Asaf ini adalah seorang Lewi, keturunan Gersom, ada di 1 Tawarik 6 ayat 39. Jadi tunjuk Lewi sebagai penyanyi. Ya. Jadi ini Asaf ini seperti kelompok paduan suara. Ya. Jadi kalau ada gereja choir gitu ya. Jadi mereka yang menaikkan puji-pujian di bait Allah. Nah, jadi dia pelayanan Asaf ini, saudara. Pada saat dia dikatakan Allah itu baik, dia mulai cemburu juga melihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Lihat, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemajuan orang-orang masih. Ya lihat ya, kita melihat, kalau kita melihat anak-anak orang yang tidak percaya Tuhan, sukses-sukses ya. Juga kita melihat anak-anak nggak pernah ke gereja, bapaknya, mamanya juga nggak pernah ke gereja, mamamu nggak pernah ke gereja, bapakmu nggak tahu kemana pergi gitu kan. Kayak lagu-lagu agak lain itu kan. Ada lagu lain gitu kan. Jadi saudara mungkin nggak tahu lagu itu ya. Itu lagunya siapa? Lagunya kalau saudara nonton film apa? Ngeri-ngeri sedap. Itu kan ada lagu mereka itu. Agak lain bapakmu, agak lain mamamu, agak lain kaos keluarga gitu kan. Gitu. Makanya saya bilang nggak pernah ke gereja mamamu, nggak pernah ke gereja bapakmu, nggak tahu mereka mau kemana. Tapi anaknya sehat-sehat. Ada nggak kalian kita lihat seperti itu? Banyak. Banyak kan. Seperti yang dikatakan Asaf ini. Cemburu kepada pembual-pembual, aku melihat kemajuan dan orang-orang fasik. Sebab kita tidak pernah mereka. Kita yang percaya Tuhan tiap pagi, doa siap pagi-pagi, bangun jam 5,
siapkan alat musik, kita menyembah Tuhan, haleluya, puji Tuhan, ya kan. Jam 5 pagi, Selasa, Sabtu, doa, sering kita doa. Tetapi anak kita kadang sakit. Ya. Dan kita juga kadang sakit, lemah tubuh kita. Harusnya kita anak Tuhan, kalau kita berpikir kita Tuhan punya Tuhan yang luar biasa, harusnya kita sehat-sehat. Tapi nggak gitu, saudara. Ini konsep yang luar biasa. Terus saudara kasih Tuhan, gemuk-gemuk tuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Enggak, luar biasa. Kita yang tiap hari doa, pagi-pagi doa, gereja ibadah, selalu kita dukung pelayan pekerjaan Tuhan, dan kita mau berjuang untuk Tuhan, ya minimal kita, kalau masih jatuh dosa enggak? Ya kadang Pak, tapi saya tetap berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa. Sampai sekarang, itu kita masih serius, tapi ada orang yang tidak mau tetap dalam dosa. Tapi kita katakan sakit, saudara kasih Tuhan. Mengelola mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Lihat tuh, mulai itu asap dikatakan aku Tuhan itu baik, tapi sekarang dia mulai mengeluh. Melihat orang fasik, nggak kena tulah dia bilang. Dan sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Nah lihat, dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan membicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dengan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Lihat tuh, ada asap. Sia-sia katanya. Untuk apa? Aku berdoa tiap pagi. Kan penyembahan, membaca Alkitab, melaporkan Ronald Saragi, membaca Alkitab atau siapa kita gitu. Nah, si Hans mana? Si Hans nggak datang dia. Atau siapa gitu kan? Kita sia-sia dibilang. Sia-sia. Itu mulai yang kedumel, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Masih mau percaya Tuhan? Satu orang nih loh. Masih saya percaya Tuhan saudara? Ambur doang yang masih amin. Jangan bilang amin, nanti datang nggak tahu loh, sakit loh. Jangan usah. Diam aja dulu, pikirkan dulu, nggak apa-apa. Apakah Tuhan marah dengan kita bertanya kepada Tuhan? Enggak juga. Tuhan nggak marah saudara. Sekarang kata Tuhan, katakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Setiap pagi loh, tiap hari dibilang. Padahal sungguh-sungguh. Seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti ini, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Tapi aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kekudusan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasanya mereka dalam sekejap. Saudara sampai di dalam ke tengah-tengah. Seperti ini dia mulai katakan hatiku pahit, merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, saudara kasih Tuhan. Aku dungu dan tidak mengerti. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti itu saudara, si asap ini mulai dalam pertanyaan itu dia mulai menyadari tiba-tiba di ayat 25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Kita nggak tahu. Dari awal dia ngedumel, membandingkan dia dengan orang-orang fasik. Tiba-tiba dia di ayat 26 dikatakan, siapa gerangan di sorga selain daripada engkau. Selain engkau tak ada yang lain yang kuingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku lebih lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau.
Dan di ayat 26 saudara kasih Tuhan, 28. Tapi aku suka dekat dengan pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Sebab dapat menceritakan segala pekerjaan. Saudara kasih Tuhan, ternyata dengan keadaan apa yang dialami oleh si Asap ini, saudara kasih Tuhan, ini adalah untuk apa dikatakan? Untuk supaya dia dikatakan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah yang perlu kita lihat, saudara. Nah, masuk ya, apa yang masuk itu ya? Jadi saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan satu masalah yang besar ada dalam diri kita? Dikatakan terakhir, dikata supaya apa? Kita bisa menceritakan segala pekerjaan. Kita bisa menceritakan kebaikan. Memang seolah-olah saudara kasih Tuhan, di dalam keadaan kita yang mungkin di tengah-tengah keadaan kita yang kurang baik ini, kita bisa melihat, saudara, bahwa kebaikan Tuhan itu ada dalam diri kita. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang perlu kita pikir. Kalau kita mengalami satu pergumulan, satu masalah yang sangat besar dalam hidup kita, artinya supaya kita bisa menceritakan segala pekerjaan. Di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin saudara kasih Tuhan, yang begitu sulit, yang begitu tidak mengenakan, kita bisa melihat. Karena kasih Tuhan, inilah yang menjadi pernyataan kita hari ini. Bahwa kebaikan Tuhan itu bisa kita mengalaminya lewat setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Memang gak enak kalau kita dalam keadaan masalah, dalam pergumulan. Gak gampang banget. Tetapi pada saat kita memiliki kesungguhan hati kita kepada Tuhan, ya memang harus kita pikirkan bahwa banyak pergumulan yang mungkin datang menghampiri hidup kita. Tetapi semua itu dikatakan supaya kita bisa menceritakan baik. Karena di tengah-tengah keadaan kita yang sulit itu, seperti yang dikatakan Asap ini, saya nggak tahu pada saat dia ngedumel, tiba-tiba dia mulai mengatakan selain kau tidak ada yang lain. Berarti artinya dia mulai sadar. Kita juga perlu menyadari di saat kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, mau melakukan pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Boleh, tetapi jangan lupa saudara kasih Tuhan, harus kita kembali ke jalurnya kita. Bahwa di dalam keadaan kita yang sulit, keadaan kita yang susah itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan tetap ada di sana bersama kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan itu. Jadi kebaikan Tuhan, kalau kita mengatakan Tuhan baik, bukan berarti kita bisa tidak mengalami masalah, tidak mengalami pergumulan. Kita pasti mengalami. Tetapi saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah keadaan dalam kesulitan itulah banyak hal yang kita peroleh. Ada satu hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Kenapa bisa. Tetapi dalam pertanyaan kita itu, saudara kasih Tuhan, di sanalah kita mulai menyadarinya. Nah, dalam keadaanku sekarang ini, aku bisa sekarang seperti ini, aku bisa seperti ini, aku bisa seperti ini.
karena kebaikan Tuhan. Oh, saudara kasih Tuhan, oleh karena itu, kalau hari-hari ini kita mengalami masalah yang begitu berat dalam hidup kita, ya memang di sana pasti ada Tuhan menaruhkan pernyataan-pernyataannya kepada kita. Gak mungkin enggak. Karena memang sudah kasih Tuhan, dalam keadaan kesulitan-kesulitan seperti ini, banyak orang meninggalkan pelayanan. Kalau kita bertanya teman-teman kita, kalau kita tanya orang-orang di sekitar kita, mereka yang sudah tidak lagi ikut Tuhan, kenapa bro tidak ikut Tuhan lagi? Kenapa bro tidak melayani Tuhan lagi? Kenapa bro tidak mau terlibat dalam pelayanan? Pasti jawabannya adalah karena ada satu masalah yang besar. Enggak mungkin enggak. Maka saudara kasih Tuhan, kalau ada kita dulu baru pertama bertobat, semangat 45 kita itu luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kitab Mazmur ini merupakan curahan orang-orang yang begitu memiliki kesungguhan dalam dalam mengikuti. Banyak kalau kita melihat cerita-cerita bagaimana mereka, kesungguhan mereka mengikut Tuhan. Hasrat mereka untuk mengikut. Nah, saudara kasih Tuhan, hal ini juga terjadi dalam hidup kita. Banyak di antara kita, saudara kasih Tuhan, tidak mau lagi sungguh-sungguh peduli dengan Tuhan. Tidak mau lagi serius dengan Tuhan. Karena keadaan, karena masalah ini. Ada pergumulan yang sangat berat yang mereka alami. Maka oleh karena itu saudara kasih Tuhan, pada saat kita mengalami masalah yang sangat berat, pada saat kita mengalami apa yang kita alami, pasti Tuhan punya satu rencana yang besar, satu program yang besar bagi kita, sehingga kita bisa mengalami kekuatan dari Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Saya bilang, saya pikir apa yang harus saya sampaikan? Supaya kita, saudara kasih Tuhan, memiliki komitmen atau memiliki satu pemahaman yang benar. Bahwa kalau kita mengatakan Allah itu baik, bukan berarti kita tidak punya masalah, punya pergumulan. Karena kalau kita katakan pergumulan saya berat, menurut kita. Tapi mungkin menurut orang lain, ada pergumulan yang sangat berat lagi, yang mungkin yang mereka derita. Saudara. Kemarin istri saya bilang, temannya, tiga-tiganya mereka satu kamar, dirawat di rumah sakit. Saudara kasih Tuhan, karena kita berpikir, kalau zaman dulu orang-orang percaya itu tertindas, ditekan oleh pemerintah, atau dianiaya oleh pemerintah pada masanya, penguasa pada masa. Tapi kita sekarang saudara kasih Tuhan, persoalan yang kita hadapi ke Tuhan banyak sekali. Dan kadang kita berpikir apakah Tuhan ada? Saya sih berdoa saudara kasih Tuhan, kiranya kita juga tidak mengalami apa yang kami alami. Kehancuran hati saya bukan karena dia sakit. Saudara. Tapi pada saat dia step, matanya kebalik, saudara, waduh, itu gak bisa kita bayangkan. Dia lagi tidur seperti itu. Jam 5 pagi, tiba-tiba gini, tegang. Pasti kita sebagai orang tua, hancur hati kita melihat. Saya bertanya Tuhan, kenapa harus Tuhan izinkan terjadi? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apakah Tuhan tidak bisa membuat panasnya turun? Dan seperti dikatakan oleh Robert L. Diffenbrough tadi, itu menjadi apologetik atau menjadi satu perdebatan. Dan sampai sekarang menjadi pertanyaan juga bagi saya.
Habis dari malam, istri saya bilang, aku negatif Pak, si Tuhan, kita berdoa. Terus saya pegang piano, saya nyanyikan lagu. Penolongku hanyalah Kau Tuhan, penghiburku hanyalah Kau Bapakku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Saudara kasih Tuhan, kalau kita nyanyi itu dalam masalah, gak ada masalah, gak ada gunanya. Saya pada saat tadi malam saya nyanyi itu nangis, saya nangis, saya nangis. Kita berempat, nanti saya upload di Facebook. Kita nangis. Itu lagu sangat menyentuh hati kita. Karena memang lagu itu diciptakan oleh seorang yang mengalami pergumulan yang sangat berat, yaitu Jacqueline Solose. Dia sampai mungkin lebih parah penderitaannya dari apa yang kami derita. Saudara kasih Tuhan, dalam masalah kita bisa menangis lagi kepada Tuhan. Lewat pergumulan hidup kita bisa mengerefrek kembali seberapa dekatnya kita dengan Tuhan. Dan tadi malam juga pada saat saya bilang, istri saya doa. Biasanya kalau doa, kau aja Pak. Kalau doa aku yang doa. Tapi tadi malam dia berdoa. Dop, luar biasa. Kayak pendoa syafaat. Oh ternyata ini salah satunya. Kenapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup. Sudah kesam Tuhan, pasti ada satu kebaikan-kebaikan. Ada satu hal yang kita dapat peroleh lewat kebaikan Tuhan. Walaupun kita di dalam keadaan masalah. Pasti Tuhan berbicara. Mungkin tidak secara audible Tuhan bicara kepada kita. Tetapi dia berbicara kepada kita. Melewati pengertian di hati nurani kita. Oh melalui ini kami bisa melalui. Oh, kenapa Tuhan mengizinkan? Dan masih banyak mungkin yang Tuhan mau katakan kepada kita. Maka melewati masalah itu hanya satu sebenarnya kata kuncinya. Apa saudara? Ada yang tahu apa? Apa? Doa iya pasti. Sabar. Sabar itu kalau dijual saudara, itu melebihi triliunan kurasa. Karena banyak orang gak mau sabar. Tekun, sabar ya. Ada orang pengen cepat-cepat. Selesai. Saya ini orang gak tidak sabaran. Maka mungkin lewat itu Tuhan izinkan saya. Saudara tahu gak saya melihat jam. Itu kayak siput jalan. Jam 1. Saya masih melihat jam 1. Udah kayak lawakan. Masih jam 1 lewat 5. Halo. Kalau udah jam 1, jam 12 sampai jam 5. Bagi saya itu merupakan perjuangan. Kenapa perjuangan? Sepi, kedua ngantuk. Nah di situ dalam mima banyak sekali stepnya berlangsung. Karena kami terlelap, seperti Tuhan Yesus bilang, berjaga-jaga, tidak sanggup berjaga-jaga, tidak sanggup. Kalau tiduran udah ada step. Awalnya seperti itu. Karena dia pernah step, maka step terus. Maka panas tinggi nanti dia akan step. Maka kita harus jaga jangan sampai panasnya tinggi sekali. Jadi setiap trauma saya, kalau udah kerja sakit dari jam 1 itu jam 12 sampai jam 5 itu seperti lambat sekali kayak siput jalan. Jam berapa ya? Jam 1 masih jam 1 lewat 10. Makanya pada saat dibilang promosinya naik, boleh pulang. Langsung saya pulang. Wah, langsung saya lompat. Pulang. Itu kayak orang. Dan dia pun senang. Saudara kasih Tuhan, di dalam persoalan kita, Tuhan melatih kesabaran kita. Amin. Kadang kita pikir gini, saudara. Aku kan sudah ikut Tuhan. Udahlah, hidupku gini-gini. Enggak. Saudara, Tuhan mau kita diproses. Dibentuk karena kita ini adalah orang yang spesial di mata. Tuhan gak mau kita hanya menjadi asal-asalan ikut Tuhan. Tapi dia mau kita menjadi seperti apa yang diingini oleh. Maka kita dibentuk. Sabar. Sabar itu susah. Apalagi kita yang sering-sering makan yang
yang namanya BB itu ya. Aduh, saudara. Coba dipancing dikit. Itu seperti Aptur. Kalau premium masih lama mungkin. Atau dengan Pertamax. Aptur itu lebih cepat. Jangan dipancing dikit ya kan. Saya sudah kasih Tuhan kalau sudah mulai dalam tertekan ini, kesabaran saya hilang. Apa sih maksudnya ini? Mulai marah-marah. Maka istri saya bilang, disitulah kelihatan kependetaan. Ya juga sih. Emang jadi pendeta gampang? Gak gampang. Selain istri kita yang jadi penonton kita, anak-anak kita juga, apalagi Mima dan Yohan juga sekarang kritis. Kalau saya putar lagu Batak, si Yohan udah ambil remote, apa sih Pak dimatikan? Lagu amin-amin dong Pak, jangan lagu-lagu yang lain. Dimatiin loh, dimatiin. Saya gak bisa lagi nyanyi lagu Batak, makanya saya kalau lagi rindu nyanyi lagu Batak, saya di mobil aja lah. Saya kalau nyetir sendiri baru nyanyi lagu Batak. Kalau gak dimatiin, sama Yohan tuh diambil. Apa sih, lagu amin-amin dong Pak, gitu. Karena saya jadi mereka juga pagi-pagi itu bangun pagi lagu sekolah minggu gitu. Pasti itu. Dia senang kali mereka senang dengan itu Elsa kalau WL itu pasti. Makanya lagunya nih. Kalau Yohan lagunya jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jadi waktu di rumah sakit juga saya ingat itu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam susah. Nanti dari TV dia jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam susah. Jalan dalam duka. Itu ada mic-nya. Mic-nya dia ada mic biasa. Dia pakai pegang. Jalan dalam suka. Saudara. Sabaran. Salah satunya yang menjadi pelajaran penting bagi kita di dalam keadaan, tengah-tengah keadaan kita yang punya masalah dan pergumulan yang berat. Melatih kesabaran itu gampang. Kalau kita nggak mau sabar, tetap nggak sabar-sabar, maka Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membuat kita sabar. Maka lewat pergumulan tadi, lewat masalah yang kita hadapi, mari tetap katakan Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Kalau kita mau ngomong sama Tuhan, ya ngomongin aja. Jangan diam. Maka saya juga setuju juga dengan orang. Udah terima aja. Tuhan kalau ada orang menasihati kita, udah terima aja apa adanya. Tuhan gini. Enggak juga. Bolehkah kita berdebat dengan Tuhan? Boleh. Karena salah satu saudara kasih Tuhan yang membuat kita terpuaskan hati kita lewat komunikasi dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kenapa banyak orang bunuh diri? Saudara kasih Tuhan? Salah satunya orang banyak bunuh diri karena tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Betul? Ada pendeta yang bunuh diri? Ada. Saya lupa namanya kemarin tahun berapa, tahun 2019 ada berapa itu? Ada hamba Tuhan, pendeta terbesar juga itu. Di Amerika, dia bunuh diri. Habis pemakaman orang yang bunuh diri jemaatnya, besoknya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia kesepian. Lihat artis-artis Korea yang kita lihat, punya tenar, tapi bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak punya tempat untuk berkomunikasi. Maka kalau kita juga, makanya saya bilang Paul, buka youth kita, youth itu tempat kita untuk saling mereka bisa berkomunikasi. Komunikasi penting, saudara. Maka dengan ini, saudara kasih Tuhan, kita bisa berkomunikasi. Maka kalau kita punya masalah, pergumulan yang berat, gak apa-apa tanya ke Tuhan. Tuhan apa sih maksud? Kenapa Tuhan? Jangan bilang kenapa ngedubel sama Tuhan. Tuhan itu yang kudus. Enggak juga. Dia memang kudus. Tapi juga perlu kita, kecuali kita maki-maki Tuhan. Salah. Ya kan? Tapi kalau kita tanya Tuhan, kenapa aku harus seperti ini? Aku sudah melayani Tuhan. Kenapa Tuhan? Dengan gitu juga hati kita mulai terbuka, saudara. Kepenatan hati kita terbuka jadinya. Saya melalam di rumah sakit gitu. Kenapa Tuhan? Daripada saya diam begini. Lama-lama pecah otak saya jadinya. Mungkin saya bilang, Tuhan kenapa saya masih mengalami? Kenapa Tuhan? Anak saya Tuhan kenapa? Kalau dia Mima, kenapa anak saya? Gimana Tuhan? Apa Tuhan langsung marah sama saya, langsung digampar?
pak, berantakan gigi saya semua kemana-mana. Tidak. Tuhan diam, ya. Tapi lewat kediaman itu, dan saya mulai di tengah-tengah kecapean saya, seperti Mima tadi, setiap bangun nangis, mama di mana mama, pulang, nangis tidur lagi. Seperti itu maunya kita. Tapi kalau saya stop dia, jangan nangis Mima, dia makin sedih jadinya. Maka kadang saya biarkan dia nangis, biar dia puas. Nangis nanti dia ketiduran. Sama dengan kita. Ngedumel sama Tuhan. Tuhan kenapa kehendak kita udah Tuhan, aku Tuhan. Kenapa kau biarkan aku masalah pergumulan dalam Tuhan. Tuhan diam. Ngomong terus. Lama-lama capek ketiduran. Ya tidur. Nanti bangun lagi. Tuhan maaf ya. Tuhan ampuni kita. Ya. Asal jangan kau maki-maki Tuhan. Aku mau pergi sini Tuhan. Itu baru digampar berantakan kita. Tapi selama kita masih bertanya apa yang terjadi. Tuhan juga mau. Selain hati kita puas juga menyampaikan kepenatan hati kita. Saudara tahu kenapa ada konseling? Di sini ada teman kita yang lagi konselor ya. Dia ngambil konseling. Apa? S3 bu ya? Konseling ya? Ya kelas 3 aja. Saya tahu ada satu pernah saya pelajari. Konseling. Kenapa orang konseling? Makanya kalau ada orang curhat kepada kita dengarkan aja. Enggak perlu kita bilang. Kau udah tahu kau bodoh kau. Kau udah tahu suamimu enggak kerja tapi kau maki-maki terus. Enggak. Kau tahu suamiku enggak kerja begini. Diamkan aja loh. Kita ngomongan terus. Aku begini. Diam. Udah. Ayo kita berdoa. Kenapa? Kalau dia habis itu ngoceh terus, dia hatinya puas. Setelah dia puas, capek, udah. Masalah selesai. Suaminya masih nakal. Tapi hatinya puas. Dia pulang dengan sukacita. Ada temannya. Apalagi kita bisa berteman dengan dia. Bisa curhat dengan dia. Dia tempat kita, dia makin sungguh-sungguh. Maka saudara kesama Tuhan juga gitu. Sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Apa? Kalau kita Tuhan aku udah begini. Jangan, kalau ada pendeta bilang, jangan hitung-hitung kebaikanmu sama Tuhan. Gak apa-apa. Kalau itu selama itu benar baik. Tuhan ini sudah mati berkorban di kayu salib. Ya, tapi apakah Tuhan tidak perlu kita bisa pertanyakan? Bisa. Pertanyakanlah kepada Tuhan. Maka saat kita bertanya kepada Tuhan, hati kita plong. Kita ketiduran. Habis itu lagi. Kita gak datang sama Tuhan. Kesepian juga gue ya. Sama seperti pacaran. Habis berantem sama pacar kita. Kau gini kau ya. Pulang. Gak telepon 3 hari, 4 hari. Kau masih marah kau. Padahal sebenarnya pengen baikan ya kan. Masih marah kau. Ya kan? Pengen baikan sebenarnya. Tapi egois kan. Kau kenapa? Udah di mana kau? Aku jemput ya kan. Udahlah kita menikah lah. Kok langsung menikah lah? Ya gak apa-apa, kau kasar. Ya udahlah, lamarlah aku sama mamaku. Ya udah ayo ya kan. Benar gak sih? Dengan Tuhan juga kan gitu kita. Ya kan? Mana ada kau udah pacaran, sayang-sayangan terus. Kaulah bulanku, kaulah bintangku tiap hari ketemu. Gak mungkin lah, pasti ada berantem. Kadang laki-laki kasar juga. Oh kok gini. Tapi ditanya ceweknya, maka kau menikah denganku? Mau. Kenapa? Karena si wanita ini, dia tahu tanpa si laki-laki yang kasar ini, dia tidak bisa hidup tanpa dia. Ya kan? Walaupun tiap hari marah-marah kerjanya. Si laki-laki ini juga udah menemukan melanglang cari wanita lain. Ternyata hanya dia yang bisa mengisi hatinya. Kalau nggak ada dia, satu hari aja, kan 1 hari, berapa jam pun merasa kesepian. Maka dia WhatsApp. Kau di mana kau? Dari tadi kau nggak balas WhatsApp. Padahal nggak ada WhatsApp ya kan? Supaya dibalas saja gitu kan. Saudara kasih kenapa? Dengan Tuhan juga kita gitu. Kalau kita masih ngedumel sama Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Tapi kita rindu juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti apa? Kita butuh dengan Tuhan. Sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita butuh sama Tuhan, berarti kita datang lagi, minta ampun lagi. Dan kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, musik maju ke depan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dia sungguh indah. Sambutlah Yesus. Mendiki boleh. Tadi apa yang bunyi itu? Hah? Itu ya. Di hidup aja. Apanya? Jadi akhirnya apa namanya? Bukan. Sinyalnya dia dimakan sama itu. Sama radionya. Akhirnya putus-putus kan tadi kan. Mari. Dia sungguh
indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku. Bahkan rela untuk bersama, untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Semua sudah dapat perjamuan kudus? Kalau sudah, mari angkat tinggi-tinggi roti dari kepala kita. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi roti dari kepala kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tinggi-tinggi roti dari kepala kita. Katakan, sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan anak-anakku. Bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Inilah tubuh Kristus, makanlah tubuh Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di kepala kita. Sudah lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum, inilah darah Kristus, minumlah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
untuk tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah kami. Terima kasih buat tubuh dan darah yang boleh menyatu dengan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik. Engkau baik. Engkau mulia Tuhan kami Yesus. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan lagi sama-sama. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan lagi sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, amin, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah menebus hidupku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bersyukur buat Tamburu yang sudah berdoa buat kami. Berkati Tamburu, berkati keluarga dan pergumulan masalah yang dihadapi, Tuhanlah yang menolong. Nah saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih.
Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Saya bertemu kembali di ibadah selanjutnya.